Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Rapikah, NIM 2014 11 0136 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas statistik 1. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan Microsoft Excel. Pertama-tama kita harus mempunyai sebuah data yang akan dibuat tabel frekuensinya. Di sini saya menggunakan data yang sudah ditentukan. Dalam menghitung tabel frekuensi, langkah yang pertama kita harus mengetahui banyaknya data atau N dengan menggunakan rumus N sama dengan konta buka kurung, terus kita blok datanya, kemudian enter. Jadi di sini datanya sebanyak 50. Yang kedua, kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Untuk mencari nilai terkecil, rumusnya sama dengan min buka kurung, kita blok datanya, kemudian enter. Untuk mencari nilai terbesarnya, kita menggunakan rumus sama dengan max buka kurung, kita blok lagi datanya, kemudian enter. Jadi di sini nilai terkecil dan terbesarnya sudah kita ketahui. Nilai terkecilnya yaitu 40 dan terbesarnya 95. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari range datanya dengan menggunakan rumus range sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil dan enter, maka hasilnya yaitu 55. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelas atau jumlah kategorinya dengan rumus target, yaitu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,322 kali log buka kurung N tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, di sini jumlah kelasnya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita akan menghitung panjang kelas, di mana rumusnya adalah sama dengan range dibagi jumlah kelas. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan panjang kelas dan jumlah kelasnya. Kemudian kita bulatkan jumlah kelasnya ke atas menjadi 7 dan panjang kelasnya kita bulatkan ke bawah menjadi 8. Kemudian selanjutnya kita akan mencari intervalnya. Intervalnya kita mulai dari data terkecil yaitu 40. Jadi di sini karena panjang kelasnya 8, maka rumus tepi atasnya yaitu sama dengan batas bawah ditambah 8 dikurang 1 dan enter. Kemudian di sini kita mulai lagi dari rumus sama dengan 47 ditambah 1. Kemudian enter. Nah, terus yang ini kita tarik ke bawah sebanyak
7 kelas karena jumlah kelasnya ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang ini juga kita tarik sebanyak 7 kelas. Nah, di sini sudah kita temukan interval kelasnya. Dari data ini telah jelas yang mana batas bawah dan yang mana batas atas. Untuk penyajian data dalam tabel frekuensi, intervalnya biasa tergabung menjadi satu. Jadi kita gabung intervalnya dengan menggunakan rumus sama dengan concatenate buka kurung batas bawah, kita buat pemisah, kemudian batas atas, dan tekan enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, jadi intervalnya sudah kelihatan. Selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensinya atau menghitung frekuensinya. Kita blok dulu sebanyak jumlah kelas, kemudian kita menuliskan rumus sama dengan frekuensi buka kurung, kemudian kita blok datanya, dan kita blok batas atas dari interval tersebut, kemudian kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, ini terlihat frekuensinya. Untuk membuktikan jumlah datanya, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Selanjutnya kita blok frekuensinya, kemudian tekan enter. Nah, di sini frekuensinya berjumlah 50 sama dengan nilai n. Kemudian kita akan menghitung frekuensi relatifnya. Rumus menghitung frekuensi relatif yaitu sama dengan frekuensi paling atas yaitu 5 dibagi jumlah n yaitu 50 dikali 100, kemudian enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, inilah yang merupakan frekuensi relatifnya. Tabel inilah yang disebut dengan tabel frekuensi. Kita buat terlebih dahulu supaya tabelnya menjadi lebih jelas. Nah, jadi tabelnya terlihat lebih jelas. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah grafik. Pertama-tama kita blok interval dan frekuensinya. Dan grafik yang pertama yang akan kita buat yaitu diagram batang. Kita edit terlebih dahulu. Kita ubah judul dari diagram ini menjadi nilai ujian statistika. Dari diagram ini, kita bisa melihat lebih jelas nilai ujian statistika dari yang mendapatkan nilai terendah hingga tertinggi. Di sini yang mendapatkan nilai 72 sampai 79, yang paling sedikit yaitu cuma 4 orang.
Selanjutnya kita akan membandingkan diagram batang ini dengan diagram garis. Kita buat terlebih dahulu diagram garisnya, yaitu dengan cara memblok bagian interval dan frekuensinya. Selanjutnya kita pilih insert dan kita pilih diagram garis. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengubah judul dari diagram ini menjadi nilai ujian statistika. Ketika kita sudah membandingkan antara diagram garis dan diagram batang ini lebih cocok daripada diagram garis. Karena diagram garis ini kebanyakan orang salah dalam menyimpulkannya, apalagi mengenai data nilai ujian statistika. Sehingga diagram batang inilah yang sangat cocok untuk digunakan. Untuk persentase atau frekuensi relatifnya, karena menggunakan bentuk persen, maka yang biasa digunakan yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Langsung saja kita buat diagramnya dengan memblok bagian frekuensi relatif, terus insert, dan pilih diagram lingkaran. Selanjutnya di sini kita pilih agar lebih jelas dan lebih menarik. Di sini saya menggunakan yang ini. Selanjutnya kita edit atau kita atur terlebih dahulu. Yang ini kita ganti select data, diganti dengan nilai intervalnya. Kita blok bagian interval, kemudian oke. Nah, ini dia datanya menjadi lebih jelas. Di sini kita atur posisinya terlebih dahulu. Nah, selesai. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa nilai 64 sampai 71 ini merupakan yang paling banyak, yaitu sebanyak 20% mahasiswa mendapatkan nilai tersebut. Kesimpulannya, dari membuat tabel frekuensi akan menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga ketika disajikan kepada para pembaca akan lebih mudah dipahami atau dinilai oleh pembaca. Mungkin sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.